satu, orang cari yang baru. Hai semuanya, ketemu lagi di Kaulan dari Channel. Dan saat ini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan orang nomor satunya di Malaysia, yang seluruh warga negara Indonesia di Malaysia itu selalu mencari tahu tentang beliau, Pak Dubes Hermono. Terima kasih Pak, baik-baik, alhamdulillah. Hari ini kita ditraktir loh sama Pak Dubes, makan-makan. Ini merupakan penghargaan Pak untuk kita, juga merupakan apa ya, bahwa kita tuh YouTuber Indonesia di Malaysia tuh diperhatikan gitu kan. Terus juga pasti banyak teman-teman tuh yang mau tahu gitu loh tentang Bapak tuh gimana sih sosok seorang Dubes Hermono yang disayangi, yang dicintai oleh masyarakat yang ada di sini gitu. Masa kecilnya Pak Dubes itu bagaimana sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau masa kecil saya lahir dan sampai SMA di Tangerang. Oh, ya, di Tangerang. Di Tangerang. Bukan di Jawa Tengah gitu? Enggak, tapi kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang. Bapak anak keberapa dari berapa? Saya saudara? anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Jadi selepas kuliah di Semarang, kebetulan saya langsung masuk Kemlu. Masuk Kemlu, dapat beasiswa dari Kemlu. Oh, dapat beasiswa. Iya, jadi belum lulus sudah diijon, udah diijon. gitu ya, Pak, ya? Jadi setahun sebelum lulus tuh udah dibayar oleh Kemlu lah ya. Ih, keren dibayar. banget. Kalau dulu terus Bapak, sampai masuk Kemlu tahun 86. 86 sampai sekarang di Kemlu 86. terus. Saya ya. umur berapa itu? Belum lahir ya. Terus orang juga pada nanya nih, umurnya Pak Dubes tuh berapa sih? Umurnya udah tua lah ya. Kayaknya masih muda, apalagi Umurnya sekarang udah makin muda lagi nih. udah 61 lebih. 61 lebih. Tuh yang pada nanya. Kalau dulu waktu Pak Dubes muda gitu ya, masih SMP, SMA, 3 kata Pak. 3 kata yang menggambarkan Bapak mudanya. 1 kata, kata pertama. Saya Senang, bahagia. senang lah ya, senang ya. Terus? Suka bergaul sama banyak teman lah ya, sama banyak teman. Ekstrovert itu ya, berarti. apa bergaul sama. Suka bergaul. Kemudian yang terakhir apa Pak? Yang menggambarkan masa remaja Bapak. Masa remajanya agak males dulu. Agak males. Agak males. Malesnya gimana sih Pak? Malesnya tuh malas belajar gitu Oh, ya, malas malas belajar. belajar. Tapi setelah kuliah sadar lah, insaf lah ya. Oh, kayaknya Insaf. tipikal remaja banget, males. Ya, tapi kuliah pun mau rambut gondrong, pakai jeans sobek-sobek gitu. Kalau yang kita lihat juga kan Pak Dubes juga waktu zaman kuliah suka ke Mapala juga ya Pak ya? Ya, Mahasiswa pecinta kayaknya alam, suka naik gunung juga kayaknya. ugal-ugal inilah. Kalau Ada kuliah coba. jurusan apa sih Pak? Saya kuliahnya administrasi bisnis sebetulnya. Oh, administrasi Ya. bisnis. Saya pikir hubungan internasional gitu. Enggak, jadi ini pun agak aneh ya. Jadi waktu Kemlu merekrut untuk diijon lah istilahnya ya, itu administrasi bisnis tuh nggak termasuk Malah ya nggak ada di nggak situ? ada, nggak ada. Oh. Tapi karena apa dulu itu dapat beasiswanya besar gitu ya, saya ikut-ikutan aja. Lah kok diterima gitu ya. Itu waktu diijon dari Kemlu itu memang dilihat dari prestasi ya Pak ya? Atau dari IPK atau gimana sih Pak? Ya, dilihat dari prestasinya selama kuliah lah ya. Jadi dievaluasi dari awal, nilainya berasa. Jadi mungkin termasuk yang pinter juga kali ya. Kalau nggak pintar nggak mungkin bisa jadi dubes di mana-mana. Terus awal karirnya Bapak bekerja pertama kali itu memang di Kemenlu itu? Di Kemenlu, jadi setelah masuk Kemenlu, saya dapat beasiswa juga dari pemerintah Jepang untuk sekolah di Jepang. Lalu terus penempatan pertama jauh di Kolombia. Oh, pernah di Kolombia. juga. Anak saya lahir di Kolombia 1. Yang pertama Pak? Yang kedua. Yang kedua. Lalu pindah penempatan lagi ke Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Uzbekistan. Keren. Terus pindah lagi ke New Zealand. New Zealand terus pindah ke Malaysia. Malaysia jadi wakil duta besar kan. Lalu Terus ke Madrid. ke Jakarta, ke Madrid sebagai duta besar di Spanyol ya. Dari Spanyol belum selesai, pindah lagi ke sini. Nah, ini kan peningkatan karirnya itu benar-benar yang tep gitu ya Pak ya. Kayaknya mulus, lancar gitu. Ya, kalau saya tuh dikenalnya orang yang dalam 10 tahun terakhir lah ya, itu tidak pernah menduduki satu jabatan lama, nggak pernah selesai.
nggak pernah sampai Nggak pernah selesai habis masa Nggak pernah. jabatan, pasti Iya. langsung pindah ke tempat lain gitu. Iya, jadi 2012 itu 2012 sampai 2020 itu 8 tahun ya. Ya. Saya menduduki 6 jabatan yang berbeda. Dalam kurun waktu 8 tahun itu. Menduduki 6 jabatan yang berbeda. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang Itu kenapa sih Pak kok saling ditarik-tarik ke sana ke sini belum selesai gitu? ya mungkin nggak tahu juga. Jadi dari sini belum selesai, wakil duta besar belum selesai di sini, ditarik ke Jakarta. Jakarta 2 tahun, dipindah jadi dubes di Spanyol. Belum selesai jadi Spanyol, pindah lagi ke sini, jadi dubes di sini lagi. Jadi memang saya boleh dikatakan sering pindah-pindah jabatan sebelum waktunya selesai. Waktunya gitu. selesai gitu. Terus waktu masa kecil Bapak ngalamin atau juga merasakan hidup susah gitu Pak? Ya pastilah. Pernah juga ya, Pak, Pernah ya? juga lah, kan orang tua juga. Susahnya masa kecil seorang Dubes Hermono tuh gimana sih Pak? Boleh nggak diceritain singkat aja? Ya ekonomi orang tua pun bukan yang inilah ya, bukan yang cukup ya pas-pasan lah ya. Tapi memang jadi duta besar atau jadi diplomat tuh nggak pernah terbayangkan ya. Iya. Justru kalau ditanya waktu kecil tuh Cita-citanya apa gitu? jadi supir bis malam saya itu. Loh supir bis malam. Iya. Supir Jadi- bis malam yang bus antar provinsi gitu. Iya, jadi- Kenapa Bapak pernah pengen punya Jadi cita-cita seperti itu? kalau dulu bis tuh kayaknya supir bis malam tuh gagah gitu Keren ya. gitu ya. Kalau pilot kayaknya kan ketinggi aman, nggak nyampe lah ya. Wah, supir bis malam kayaknya gagah nih. Oh, apa gara-gara waktu di Tangerang tinggalnya di dekat jalan tol gitu apa nggak Pak? Nggak juga, Nggak zaman juga dulu padahal. belum ada jalan tol. Oh, Saya iya, kan iya juga ya, tahun lahir tahun 60 belum ada jalan tol. oke. Tapi kalau lihat supir bis malam tuh kayaknya keren gitu ya. Oh, setirnya lebar setirnya gede gitu. Kemudian Pak, di usia Bapak yang sudah senior seperti ini, karir juga udah banyak kesana kesini Uzbekistan, Kolombia, yang Bapak rasa Bapak itu belum pernah capai dalam hidup itu apa? Pencapaian yang kok kayaknya belum tercapai nih, belum tercapai nih. Kalau dari sisi karir ya semuanya sudah mentok lah ya. Sudah mentok ya, Pak, ya? Dari sisi karir. Jadi jadi diplomat, karir tertinggi kan duta besar. Ya. Udah nggak ada lagi lah ya. Itu sudah paling atas Udah ya Pak paling ya? atas ya. Kalau dari sisi sebagai pegawai negeri sipil itu sudah eselon 1. Itu pun Ya. sudah paling atas. Sudah mentok. Jadi dari sisi karir sebetulnya sudah nggak ada lagi yang dikejar lah ya. Kalau dari sisi kehidupan, Dari spiritual kehidupan atau sekarang gimana ini gitu, Pak? pertama yang ingin saya ingin saya selesaikan gitu ya, bagaimana sisa hidup ini bermanfaat buat orang banyak lah itu ya. Keren. Emang sekarang jadi- manfaatnya Bapak sebagai dubes di Malaysia emang benar-benar kita rasakan banget. Jadi intinya ya kalau sekarang ini ibaratnya urusan karir tuh udah Urusan udah dunia selesai udah lah ya, udah selesai semua dalam dirasakan ya Pak ya. pengertian. Ya anak sudah semua udah kerja ya. Anak 2, 1 kerja di London, 1 kerja di New Zealand. Jadi mereka pun sudah punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Hidup dengan istri aja di sini kan. Apalagi ya makan pun nggak banyak juga lah ya. Jadi Nah. sekarang ini ya pengennya bagaimana hidup ini bermanfaat buat orang banyak lah. Itu aja sih yang ingin Kan ya. sekarang ini sudah manfaatnya Bapak menjadi dubes itu sudah dirasakan banyak orang. Apa Bapak ngerasa kayaknya masih kurang bermanfaat lagi nih gitu? Ya masih banyak hal yang harus diselesaikan lah ya. Karena masyarakat Indonesia di Malaysia ini kan selain jumlahnya banyak, yang menghadapi masalah pun banyak juga ya. Jadi sedapat mungkin ya kita bisa bermanfaat ya, bisa membantu masyarakat. Jadi sekarang ini kebahagiaan itu kalau kita bisa menyelesaikan persoalan masyarakat tuh rasanya bahagia gitu. Bahagianya, Alhamdulillah. kepuasannya ya. luar biasa gitu ya Pak ya? Saya alhamdulillah bisa menolong orang, alhamdulillah bisa menyelamatkan orang, gitu ya. Jadi sekarang itu kebahagiaan itu kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang lain itu aja kali ya. Jadi rasanya tuh alhamdulillah bermanfaat.
Kalau sekarang materi udah nggak lagi kayaknya. Materi memang sudah banyak kayaknya. Bukan banyak, udah kebutuhannya udah nggak banyak. Udah nggak banyak ya. Iya. Terus Pak, kalau yang sekarang ini kan bisa dibilang menjadi duta besar di Malaysia ini, Bapak tuh terkenal banget gitu loh Pak. Udah kayak selebritis. Di mana-mana ada Pak Dubes, dialu-alukan, diajak foto ke sana sini, terus setiap hari juga statusnya warga Indonesia yang ada di Malaysia itu benar-benar positif gitu kan terhadap Pak Dubes. Perasaannya gimana sih Pak? Ada kayak apa bedanya gitu dengan menjadi dubes di Madrid? Aku rasa sih nggak se-hype-nya di sini ya, karena kan mungkin masyarakatnya nggak banyak juga gitu. Masyarakatnya nggak banyak, masyarakatnya lebih sudah mapan sendiri-sendiri ya. Masyarakatnya tidak perlu bantuan dari KBRI ibaratnya ya. Jadi kalau di sini ya perasaannya ya, lebih senang aja ya. Sebetulnya diplomat Indonesia itu ditempatkan di Malaysia itu kayaknya gimana gitu ya? Kayaknya gimana sih Pak? Susah gitu ya, ribet, banyak pekerjaan gitu ya, sibuk terus. Oh begitu. Tapi ya nggak semua orang, mayoritas tuh menghindari lah Malaysia itu ya. Kalau bisa, aduh dapat Malaysia nih Eropa gitu. aja lah gitu ya, atau Amerika iya, gitu sekalian ya. liburan atau gitu mana ya. ya. Tetapi justru kalau saya melihatnya di sini lebih banyak yang bisa kita kerjakan lah ya, banyak kesempatan untuk menolong orang ya. Jadi saya meskipun tiap hari banyak pengaduan, banyak ini ya enjoy aja lah ya. Enjoy aja ya Pak ya. Aja karena ini kita melihatnya ya ini kesempatan yang mungkin diberikan oleh Tuhan gitu ya untuk bagaimana bisa membantu orang lain. Saya justru merasa bahagia karena memang di sini bisa banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak lah ya, kira-kira begitulah ya. Yang terakhir Pak, tips sukses dari Dubes Hermono untuk kita semua. Kalau saya sih satu ada integritas ya, artinya orang harus dijaga betul, bisa dipercaya. Yang kedua perbanyak teman. Perbanyak teman. Networking itu penting Networking ya Pak penting ya. Networking penting ya. Yang ketiga ya hardworking ya, kerja keras lah ya. Semakin kerja keras, semakin hasilnya juga banyak. Ya, jadi kalau kita udah punya integritas, lebih banyak, kita kerja keras, insya Allah sukses. Kalau belum sukses Pak, berarti kurang keras kerjanya. Banyak berdoa. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Kak ya, terima kasih. Ya, ini senang ya bisa ketemu dalam suasana yang lebih lain, santai ya. gitu kan, Dan sambil makan-makan. kita ini kan di sini bareng. sebetulnya bukan ini mau traktir. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah ya kepada teman-teman YouTuber yang sudah banyak membantu KBRI untuk memberikan informasi yang banyak belum diketahui oleh masyarakat. Jadi ini sebetulnya lebih sebagai momen ucapan terima kasih dari KBRI kepada teman-teman. Kita juga merasa mendapatkan apresiasi gitu Pak. Oh, bahwa yang kita lakukan juga mendapat perhatian banyak penting gitu. Itu aduh kalau nggak dibantu teman-teman ini pusing lah KBRI gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Kak ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ika Wulandari Channel.